berperan juga sebagai pemateri menegaskan pentingnya konservasi dan perlindungan lingkungan dalam menghadapi berbagai ancaman seperti degradasi lingkungan, kerusakan gua, dan deforestasi. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian kawasan khas juga menjadi perhatian utama. Bisa di-closing lagi. Jadi memang kalau kita lihat batu gamping di atas itu kuat, tetapi biasanya di bawah banyak rongganya, Pak ya. Banyak rongga-rongga atau gua-gua di sekitar batu gamping tersebut. Kemudian lanjut saja. Kegunaan khas, kami kemarin kebetulan juga diajak Mas Raffi untuk jalan-jalan di Lampung Barat dan sekitarnya yang banyak sekali orang jual marmer di situ, baik dari kerajinan yang lokal dari marmer Tulungagung maupun yang unik dari Bawean, bahkan dari Lampung pun masuk ke Tulungagung. Jadi memang Tulungagung dari dulu zaman Belanda itu sudah terkenal dengan kota marmernya. Makanya salah satu dari geopark salah satu dari moto simbol geopark itu adalah penambangan marmer juga di sini. Jadi memang kegunaan batu gamping di sini itu banyak sekali. Terutama yang paling berbahaya sih ini yang semen, karena semen itu kan butuhnya banyak. Jadi dia akan membongkar batu gamping yang ada. Dalam kesempatan yang sama, beberapa inisiatif mengembangkan pariwisata berkelanjutan di kawasan khas juga dibahas sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan. Namun para ahli menegaskan bahwa pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan bijaksana dan memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian alam. Pentingnya peran Dinas PUPR dalam melestarikan kawasan bentang alam khas sangatlah besar, karena pelestarian ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan dan keanekaragaman, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat diperoleh dari kawasan khas tersebut. Dalam mengembangkan infrastruktur di kawasan khas seperti jalan, jembatan, atau bendungan, Dinas PUPR harus mempertimbangkan keunikan geologi kawasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang aman dan tidak merusak lingkungan khas. Kaitannya dengan salah satu tupoksi kita di bidang penataan ruang, bahwa kita juga mengatur kaitannya dengan wilayah-wilayah, terutama yang kita atur ini adalah kawasan khas ya, karena Tulungagung itu sangat potensi sekali, khususnya di 8 kecamatan yang tersebar dari ujung timur Jotangan sampai ujung barat Besuki. Ini perlu kita atur, perlu kita tata agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Itu ada kita lakukan perlindungan, nanti juga kalau pemanfaatannya itu aturnya bagaimana, itu kita sinkronkan dengan salah satunya menjadi SK Menteri. Jadi menjadi SK Menteri. Selama ini kas kita itu masih level 3, jadi ini belum kuat aturannya. Kalau dengan nanti di SK-kan Menteri menjadi kawasan bentang alam khas, itu nanti mungkin ada kaidah-kaidah yang harus ditaati, dan itu mungkin juga berbanding lurus dengan revisi RT/RW kita. Jadi itu alasan kita untuk kenapa ini khas kita anggap penting. Jadi untuk melindungi kawasan potensi alam yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dan perlu kita sampaikan karena ini juga beririsan juga dengan pembangunan berkelanjutan di kawasan selatan. Kita tahu di sana ada Jalan Lintas Selatan, dan tentunya dengan pembangunan akses Jalan Lintas Selatan ini juga mendongkrak pertumbuhan perekonomian yang lainnya, mungkin pembangunan dan kawasan pariwisata dan segala macam. Itu kita tidak ingin merusak kawasan khas yang sudah ada di Kabupaten Tulungagung. Sumber daya alam ya tentunya kalau sudah ada SK Menteri ya, itu nantinya juga ada beberapa aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Mana aturan yang memang tidak boleh untuk pemanfaatan atau penambangan, mana yang masih diperbolehkan, mana yang ada kita bagi zona-zona. Tentunya nanti kita detailkan dengan RDTR Mbak ya, rencana detail tata ruang gitu. Jadi ini sangat
linear dan berkelanjutan ini. Jadi kita awali sekarang ini demi Tulungagung. Partisipasi masyarakat Pak untuk pengelolaan pelestarian kas ini? Pelestarian kas ini sudah kita identifikasi, partisipasi masyarakat sangat baik. Kemarin ada tim survei menunjukkan di mana posisi mata air, di mana ada gua bawah tanah, itu juga informasi masyarakat. Juga mungkin pantai-pantai yang belum teridentifikasi oleh kita, masyarakat lokal sekitar sana ini sudah menunjukkan itu. Di pantai-pantai itu mana, itu ditunjukkan partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Walaupun juga masyarakat kelihatannya juga masih belum dalam tanda kutip belum tahu binatang apa kas itu. Mungkin dengan tadi disampaikan di rapat tadi juga dijelaskan bahwa ada kearifan lokal, itu ternyata ada singgungannya dengan kas. Kayak ulur-ulur, dimburet atau manten kucing, itu kan dalam rangka pelestarian sumber daya alam dengan menjaga mata air. Tapi masyarakat itu belum paham filosofi artinya seperti apa, tapi ini kalau dikaitkan dengan tata ruangan itu sebenarnya nyambung. Di area industri kita identifikasi kemarin sudah delineasi ya istilahnya, batasan kawasan bentang kas mana. Nanti kalau pas di kawasan industri yang mengajukan izin tidak bisa untuk melanjutkan izinnya. Ini lagi kita identifikasi. Ini memang sedikit yang kawasan industri yang mungkin bersinggungan itu yang sudah ada itu kebanyakan di luar kas itu. Memang ada beberapa 1, 2, atau 3 itu yang masih proses. Nah dengan ini kita bertepatan dengan itu ya, kita berpacu itu nanti di kementerian yang memutuskan, karena untuk perizinan pertambangan dan segala macam itu sekarang kewenangan provinsi. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap bahwa melalui FGD ini langkah-langkah konkret akan segera diimplementasikan guna menjaga keberlanjutan kawasan bentang alam kas dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Matur suwun sanget ramungipun kenali wonten kelepatan ingkang kami sengaja menapa mboten kawula atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang ngaturkan kelepatan ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.